Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market cenderung flat, ya nggak naik, nggak turun, alias 0%, dengan total market cap mencapai di 941 miliar US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia meningkat tipis di 0,13% saja, dengan harga di 19.400-an. Untuk Ethereum, dia peningkatan sebesar 0,21% di angka 1.320-an. Lalu untuk BNB, dia terkoreksi sebesar 0,3% di angka 283, ya, masih oke. Untuk XRP mulai lumayan nih koreksinya, sebesar 1,22%. Gua nggak ingat ini nembus 200 atau enggak, ya. Lalu untuk Cardano, ya, Cardano juga terkoreksi lagi sebesar 0,79% dan sepertinya mulai mendapatkan kesulitan di 44 sen, ya. Solana lumayan signifikan, drop sebesar 3,13%, dan Dogecoin meningkat sebesar 2,2%. Untuk Cosmos atau Atom, dia mulai sedikit meningkat, ya, di 1,77 dan sepertinya retest di 13 dolar lagi, ya. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke newsnya. Nah, pertama economic calendar. Untuk kemarin kita tahu bahwa ada data yang bintang 3, salah satunya adalah Core PCE Price Index, ya. Dan sebenarnya ada peningkatan, tapi tipis lah, ya, sedikit lebih besar daripada expectation. Jadi USD adalah sedikit penguatan, tapi nggak signifikan, ya, that's good. Nah, selanjutnya untuk hari ini belum ada berita yang terlalu penting, ya, jadi kita skip aja, ya, nggak ada yang bintang 3. Dan untuk besok kita bisa lihat juga hanya ada berita Korea saja dan bintang 1. Jadi ya kita bisa skip lah, ya. Nah, berita yang cukup penting datang dari Eropa semuanya. Yang pertama, Putin mendeklarasi 4 regions baru of Russia. Jadi dia mengannex parts of Ukraine, ya. Ya, kembali memanas di Eropa. Dan setelah dari itu bisa dibilang reaksi dari Ukraina adalah dia langsung minta untuk join NATO. Nah, ini akan menjadi satu skenario yang cukup mengerikan apabila Ukraina nanti di-accept di NATO, dan kalau sampai itu terjadi kemungkinan besar akan ada konflik lebih panjang lagi dengan Rusia. Tetapi di waktu bersamaan yang menjadi dilema di Eropa adalah ini, ya, inflasi sudah mencapai 10% di Eropa, ya. Dan tentunya ini menjadi satu pressure yang cukup besar untuk bank sentral di sana, ya. Dan bisa dibilang ya apa ya, mereka cukup ini ya, si Christine Lagarde ini cukup dovish sebenarnya dibandingkan dengan US. Nah, tapi kalau kondisi semakin parah seperti ini, we don't know. Ada kemungkinan peningkatan interest rate-nya bisa mirip-mirip seperti di US. Dan lagi-lagi that's not really good, ya. Nah, semoga saja dengan inflasi yang besar seperti ini Eropa inilah bisa, ya udahlah, ini menemukan jalan tengah, ya, nggak usah perang lagi, karena kalau sampai ini terjadi penyerangan yang skala besar lagi, ya otomatis market bisa kembali kebakaran, ya. Jadi semoga saja Ukraina Rusia bisa cepat beres dan ya bisa kita fokus lagi untuk recovery secara global, ya. Oke, sekarang kita akan geser ke chartingnya, ya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa sesuai dengan pembahasan dan analisa kita kemarin, dia ke-reject oleh 20, walaupun weeknya sempat dramatis, ya. Tertingginya itu sempat di 20.183. Tapi ujung-ujungnya kita bisa dengan jelas daily close-nya terbayang-bayangi oleh MA20. Jadi buat lo yang kemarin ambil resiko buka posisi long di 19.200, TP di MA20, congratulations, kalian sudah dalam kondisi ya profit, ya. Sudah ke TP juga lagi pula. TP sebesar ya 2,5% lah kalau kita buletin, ya. Not bad dalam keadaan seperti ini. Nah, seperti pembahasan kemarin juga, yang menjadi PR dari Bitcoin adalah daily close di atas dari 20 dan itu gagal, ya. Tapi minimal PR pertama kita bertahan di atas dari 19.200 berhasil. Ya, jadi satu dikerjakan, satu masih ditunda sepertinya, ya. Harapan kita pada hari ini, ya, Bitcoin bisa daily close di atas dari MA20. Ya, karena kalau ke-reject lagi, ada kemungkinan besar ini bisa jebol 19.200 secara daily-nya. Ya, jadi lagi-lagi PR terbesar dari BTC secara short term adalah menaklukkan MA20 di daily, ya. Oke, jadi itu PR untuk BTC secara short term. Secara long term, kita tahu bahwa masih cukup mirip seperti daily, tapi lebih panjang aja TF-nya. Yaitu weekly close di atas dari 19.200-an.
ya, ini tinggal 1 hari lebih 21 jam lagi, ya, kasarnya 2 hari ke depan lah. Semoga saja ya BTC bisa weekly close di atas dari 19.200. Dan setelah itu mau santai dulu di sini ya, bolehlah. Yang penting weekly close-nya kembali reclaim 19.200. Karena kalau ini ke reject ya, ini akan menjadi satu signal untuk market bahwa 19.200 mulai berubah menjadi resisten di TF weekly, and that's bad ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu PR untuk Bitcoin ya. Sekarang kita akan lihat indeks dolar. Nah, seperti pembahasan gua tadi juga, karena economic data yang keluar kemarin ya, dolar sedikit mendapatkan sedikit mendapatkan gas. Tetapi ya nggak terlalu besar juga. Jadi for now harapan kita tetap masih sama ya. Dia masih ke-reject oleh 111,99 ya. Dan lanjut lagi retest MA20 kalau bisa tembus juga, bahkan retest sampai 108,55 ya. Jadi itu harapan kita secara TA-nya. Lagi-lagi untuk dalam kondisi sekarang jujurnya masih dalam ya bearish untuk cryptocurrency market dan bullish untuk DXY. Karena kita bisa lihat kebijakan dari The Fed masih sama, mereka masih terus hawkish dan peningkatan interest rate dengan jelas masih ditekankan akan diberlakukan terus-menerus sampai kayaknya 2024 seingat gua ya. Jadi ya lagi-lagi kita masih dalam kondisi bear market yang cukup jelas ya. Dan selain dari itu kita bisa lihat juga untuk Nasdaq, S&P, dan Dow Jones lanjut turun lagi. Even worse than cryptocurrency in general ya. Lo bisa lihat dengan jelas lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya ya. Nah, jadi lagi-lagi bisa dibilang Bitcoin not that bad dibandingkan dengan beberapa risk on asset lain, at least for couple of weeks ya. Dari beberapa minggu ke belakang ini, Bitcoin masih cenderung lebih bagus. Untuk gold, kita bisa lihat dia mulai bounce. Gold mulai bounce, silver juga mulai bounce ya. Ya, seperti yang gue bilang, harusnya risk off aset seperti gold dan silver do well. Tapi lagi-lagi dalam kondisi market yang seperti sekarang, semuanya serba berantakan, obligasi pun drop gitu. Jadi ya memang benar-benar kacau lah ya. Kebayang kita dapat pandemi sekelas COVID yang literally orang sampai nggak bisa keluar rumah. Kapan terakhir kali ada pandemi skala sebesar itu ya? I think kita pribadi gitu ya, belum pernah ngerasain ya. Terakhir kayak sebesar ini ya Spanish flu. Lalu kalau kita mau ngomong lagi, udah gitu ada perang di Eropa, sekarang krisis luar biasa besar, resesi, jadi ya literally numpuk-numpuk, otomatis market jadi berantakan sekali ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Untuk buy limitnya kita akan bahas di belakang, tetapi sebelum kita bahas buy limit, gue ingin ingatkan sekali lagi, DCWT ini bukanlah financial advice, itu yang paling penting. Yang kedua, tujuannya ini untuk edukasi. Dan selanjutnya, gimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak cara, lo bisa like, bisa subscribe, bisa juga share our video, atau bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, ngomongin soal link referral, kita akan lanjut dulu sebelum kita, tepatnya sebelum kita lanjut ke buy limit, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, video kita pada hari ini disponsori oleh Binance. Dan gue cukup yakin 99,99% dari kalian sudah pernah mendengar mengenai Binance. Karena Binance adalah literally the biggest cryptocurrency exchanger in the world. Dengan volume yang mind-melting ya. Perharinya secara derivatif ini bisa mencapai puluhan miliar US dollars. Dan secara spot bisa mencapai belasan miliar US dollars. Jadi literally the most liquid cryptocurrency exchanger. Ya. Nah, pada hari ini Binance sedang ada bagi-bagi berita bahagia ya, di mana di bulan Oktober ini akan ada new user campaign dan lu bisa mendapatkan 5 BUSD hanya dengan cara yang sangat simpel sekali. Yang pertama daftar ya. Ini berlaku dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Oktober 2022 ya. Daftar dan isi formulir survei. That's it. Lu bisa mendapatkan 5 BUSD dan total hadiah mencapai 5.000 BUSD. Jadi otomatis siapa cepat dia dapat. Dan formulirnya literally hanya 2 pertanyaan saja, email dan basically memberikan hak untuk Binance menentukan pemenang dan lain-lain. As easy as that. Ya. Jadi buat lu yang belum punya akun di Binance bisa cek link reflektor di bawah dan isi formulir survei dan langsung mendapatkan 5 BUSD. Ya, sekali lagi semua syarat dan ketentuan berlaku. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin ya seperti pembahasan tadi di depan, kita harusnya udah kena TP buat yang konservatif, ya posisi long kita.
Dan buat yang agresif, sayangnya masih belum kena. Nah, buat kalian yang agresif, lu bisa pertimbangkan dua hal. Yang pertama, lu bisa TP aja sekarang, atau tetap tahan posisi berharap dia mendapatkan rally lagi. Ya. Lagi-lagi, nggak ada yang salah. Itu dua hal yang kalian bisa lakukan tergantung sama SOP lu masing-masing. Ya. Nah, cut loss-nya kapan? Cut loss apabila daily close di bawah dari 19.200. Kalau itu SOP gua, ya. Kalau lu mau pakai persentase atau pakai cara lain, monggo. Lagi-lagi untuk cut loss lebih variasi caranya, ya. Itu untuk posisi long yang masih di hold. Untuk posisi long yang sudah di TP, ya sudah, itu udah profit lah, ya. Nah, untuk posisi short gimana? Bang, ini udah retest 1 nih. Kalau sampai hari ini retest lagi atau retest 2 ya, boleh nggak buka posisi short? Boleh tentunya ya. Tapi lagi-lagi resikonya semakin besar karena MA20 sudah literally sangat dekat sekali dengan 19.200. Ya, jadi semakin dekat resisten dengan support, maka semakin risk rewardnya semakin nggak terlalu bagus. Ya, tapi buat lo yang pengen coba-coba boleh, monggo aja. Mungkin marginnya kalau mau dikecilin sedikit, ya itu mungkin bisa jadi salah satu cara untuk meminimalisir resiko. Ya. Untuk posisi long juga sama, ya. Basically sama kayak seperti tanggal 29 dan 30 yang kita inginkan. Retest 1, retest 2, monggo buka posisi long. Lagi-lagi gue sarankan jangan terlalu besar marginnya karena dalam kondisi yang terlalu mepet dengan resisten. Ya. Dan target TP-nya masih sama antara MA20 yang konservatif atau yang agresif di MA50 di 20.500-an. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short. Untuk spotnya, kita tahu ada buy limit pertama, yaitu di 19.200, sama dengan posisi long. Ya. Nah, selain dari itu ada buy limit kedua kita, yaitu di 18.400. Ini adalah struktur support yang terbentuk pada tanggal 21 dan 22 September lalu. Ya, ini bisa kita pertimbangkan jadi buy limit kedua. Buy limit ketiga, lu bisa pilih antara 17.600, ini adalah wick dari kapitulasi Bitcoin saat di Juni 2022 atau bisa juga di 15.600. Harusnya lu udah hafal ya. Ini adalah drawdown 30% dari MA200 weekly ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Dan kalau kita lihat Ethereum kemarin retest 1376. Ya, ini adalah struktur. Nah, jadi di waktu bersamaan kita tinggal tunggu retest kedua kita ya. Apabila pada hari ini terjadi lagi retest, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Ya, jadi sekali lagi kalian bisa pertimbangkan untuk buka pending order short di daerah 1376,76 ya. Di waktu bersamaan MA20 semakin mendekat, jadi harusnya ini adalah confluence antara dua resisten, struktur dan moving average. Ya, jadi harusnya not bad. Nah, sekali lagi target TP-nya untuk 1376 ini adalah di 1242. Di mana ini adalah suatu support yang terbentuk di sini. Awalnya resisten ya, resisten tanggal 26 ya di Juni lah. Juni akhir dan di awal Juli di sini. Sempat dua kali menjadi resisten dan sepertinya kalau kita lihat dari tanggal 20 dan 21 dan 22 September ya, dia ini menjadi satu support. Ya, jadi ini bisa juga makanya jadi tempat TP yang lumayan bagus. Ya, itu untuk posisi short. Tentunya posisi longnya tinggal sama persis seperti di tanggal 21 dan 22 ya. Kalau sampai terjadi di sini ya, short, kita kena TP nih. Nah, ini retest 1. Retest 2, kita bisa buka posisi long. Posisi longnya, lagi-lagi target TP-nya adalah di 1376. Tapi ada probability by the time sampai ini terjadi setup posisi long lagi seperti di tanggal 21 dan 22, ada kemungkinan MA20 sudah mendekat. Jadi ada option untuk TP yang lebih konservatif di MA20. Ya, lagi-lagi untuk visualisasinya nanti kita tunggu by the time ini sudah turun lagi. If itu turun lagi juga, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short kita. Untuk posisi spot for now masih sama, yaitu di 1242,27. Ya, dan lagi-lagi untuk spot, gue bilang ini untuk jangka panjang. Dan jangka panjang itu jangan berpikir lu seminggu 2 minggu ya. Jangka panjang itu kita ngomongin soal tahunan, bahkan arguably bisa sampai dekade. Ya, oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum dan secara struktur overallnya flat ya. Tapi kalau secara makronya kita bisa lihat masih cenderung bearish, ya masih membuat lower low dan lower high. Oke, dan sekarang kita pindah ke Cosmos. Nah, sesuai dengan pembahasan kita kemarin, harusnya lu udah punya posisi short sekarang di di sekitar 13 dolaran. Dan sekarang sedang dalam keadaan profit tapi ekstra tipis, ya.
Nah, untuk sekarang tinggal kita lihat target TP kita. Target TP kita sekali lagi ada di 11 dolar lebih 74 sen ya. Dan sekali lagi buat lu yang mungkin kemarin ketinggalan mau buka posisi short sekarang di 13 dolar, boleh lu pertimbangkan ya, karena di waktu bersamaan kita bisa lihat di sini ada terjadi confluence antara MA50 dan 13 dolar sebagai resisten. Ya, jelas tak kelihatan. Oke, jadi for now sekali lagi gue ulangi, untuk posisi short kita target TP-nya adalah di 11 dolar lebih 74 sen ya. Dan untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya ya. Andaikan sudah terjadi penurunan nanti ya. Nah, di sini retest 1, retest 2, monggo bisa buka posisi long di 11 dolar lebih 74 sen dengan target TP-nya di 13 dolar ya. Jadi literally simple ya. Seperti yang gue sudah sering bilang, hidup udah ribet ya. Kalau lu bikin SOP trading lu ribet ya, ujung-ujung cuma nambah-nambahin stres ya. Dan untuk posisi spot ya, posisi spot juga sama, bisa lo pertimbangkan di 11 dolar lebih 74 sen, tapi dengan mindset yang berbeda ya. Mindsetnya untuk long term. Dan sekali lagi gue ingatkan ya, pakai uang dingin, please jangan pakai uang panas. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk struktur ya kita bisa lihat sendirilah ya. Secara struktur sayangnya atom mulai kehilangan momentum. Padahal bisa dibilang di Juni lalu dia adalah satu cryptocurrency yang paling rapi. Tapi seperti yang gue bilang, nggak ada tren yang selamanya ya, pasti akan ujung-ujungnya dari reversal. Dan kita bisa lihat reversalnya basically terjadi di September lah, pertengahan September. Sekarang tinggal pertanyaannya, apakah struktur di 11 dolar lebih 74 sen akan bertahan atau tidak sebagai support? Oke, dan selanjutnya kita geser ke XRP. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini sudah terjadi konfirmasi ya. Kemarin ini retest 1, ini retest 2. Nah, jadi harusnya lu sudah punya posisi long ya kalau ngikutin DCWT kemarin. Dan sekarang sedang dalam keadaan profit tipis ya, tipis sebesar berapa nih? Ya, nyaris 1% lah ya. Nah, untuk sekarang ya tentunya kita tahu ada dua target TP sesuai pembahasan kemarin. Yang pertama adalah di 50 sen, yang kedua di 56 sen. Nah, 50 sen ini lo bisa lihat ini adalah satu resisten yang baru terbentuk pada tanggal 23 dan 24. Bahkan kita bisa lihat kemarin lusa tanggal 29 dia retest. Dan kalau kita lihat weeknya literally berhenti di tempat ini. Ya, jadi maka dari itu ini menjadi TP pertama kita atau TP konservatif ya. TP agresif sekali lagi di 56 sen untuk posisi long kita. Nah, untuk posisi shortnya gimana? Posisi shortnya kita lihat, dia ke rejectnya di mana ya. Kalau dia ke reject di 50 sen, retest 1, retest 2, ya monggo buka posisi short di 50 sen. Tapi kalau ternyata 50 sennya tembus, ya udah kita buka posisi shortnya di sini. Retest 1, retest 2. Lagi-lagi, tunggu sampai terjadi konfirmasi atau retest 2. Jangan main asal pasang short karena kalau lu langsung pasang short di satu resisten, probability dia untuk tembus itu masih cukup besar. Tapi kalau sampai sudah terjadi retest, ada probability masih bisa false signal, tapi jauh lebih kecil. Ya, jadi itu kurang lebih untuk posisi long dan short. Nah, untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin di MA200, tapi lagi-lagi mindsetnya untuk long term. Ya. Dan selanjutnya untuk struktur. Struktur jujurnya kita bisa lihat masih bagus ya. Karena lagi-lagi XRP secara fundamental semakin baik. Dan kalau dari desas-desusnya, sepertinya judge-nya sudah mulai setuju ya. Mereka setuju untuk memaksa SEC memberikan data-data yang diminta oleh Ripple. Ya, jadi ya karena berita itu kemungkinan besar XRP akan menang ya. Dan lagi-lagi secara struktur higher high, higher low, higher high, higher low, dan ada possibility ini akan membuat suatu higher high baru lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Oke, dan BNB selanjutnya seperti dilema yang kita bahas di kemarin ya. Kita bisa lihat dia masih terjepit antara MA50 dengan 282,7, yaitu sekarang jadi support sepertinya ya. Nah, kita lihat pada hari ini, apakah akan terjadi retest kedua di 282,7. Nah, kalau sampai terjadi retest, lu bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Tapi sekali lagi dengan catatan, ya dengan catatan di sini risk reward ratio-nya not the best, ya alias nggak terlalu bagus, karena 50-nya sudah terlalu dekat. Nah, andaikan lu pengen buka posisi long, untuk posisi long yang TP-nya bisa dibilang agresif, menurut gua nggak make sense, ya terlalu jauh. Jadi kalau lo mau buka posisi long di sini, ini adalah permainan super short term, yaitu target TP-nya adalah di MA50 lagi. Ya, jadi ya lumayan lah tipis-tipis profitnya. Ya, jadi sekali lagi gue ulangi,
Posisi longnya bisa lo pertimbangkan apabila terjadi retest lagi pada hari ini di 282,7. Ya, target TP di EMA50. Untuk posisi shortnya, di EMA50 sama aja kondisinya. Tapi kalau gua lihat kemungkinan udah terlalu dekat, jadi untuk sampai retest 2 kali kecil kemungkinannya. Ya, tinggal kita lihat apakah besok ketembus 50 atau BNB malah ke reject. Ya. Nah, itu kurang lebih untuk posisi shortnya. Untuk posisi spot sama dengan posisi long, lo bisa pertimbangkan di 282,7 ya. Dan secara struktur kita bisa lihat bahwa ya BNB masih cenderung sedikit mix lah jujurnya ya. Dia membuat dia membuat suatu lower high, tetapi lower low arguably belum ya, di sini dia masih nahan. Jadi ya tinggal kita lihat nih, apakah nanti kalau dia bisa berhasil tembus 50, bisa sekalian juga nggak menaklukkan struktur di 296 ya. Kalau bisa berarti mulai membuat suatu higher high ya. Dan kurang lebih seperti itu untuk BNB. Nah, sebelum kita akhiri DCWT kita pada hari ini, sekali lagi gue ingatkan buat lo yang sudah sering dengar mungkin udah bosan, tapi please lebih baik pakai uang dingin ratusan ribu dibandingkan puluhan juta tapi uang panas. Karena orang yang beli di tempat yang sama tapi dengan mindset yang berbeda plus dengan jenis uang yang berbeda, yang satu bisa boncos nggak kira-kira, yang satu malah bisa profitable untuk jangka panjang. Ya, jadi kuncinya adalah uang dingin dan mindset yang long term. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.